Hai semuanya, dengan saya Tian, tim produk dari Cloud Raya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, di mana di dalam sesi ini saya bisa memberikan sedikit produk sharing mengenai Cloud Raya. Di mana harapannya dengan produk sharing ini bisa sedikitnya memberikan insight kepada Anda semua tentang hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan di dalam Cloud Raya. Jadi di dalam sesi product sharing ini saya akan membawa beberapa fitur utama dari Cloud Raya yang sangat cocok dan berguna untuk menunjang peserta-peserta di sini yang bergelut di dunia developer ya. Jadi sedikit cerita, untuk product sharing yang saya bagikan merupakan kumpulan video yang memang sudah pernah saya buat sebelumnya di dalam channel YouTube saya. Karena memang saya sendiri secara berkala sering upload video seputar teknologi, tutorial Cloud Raya, dan hal-hal di antaranya. Oke, jadi materi produk sharing yang akan saya berikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, video mengenai Cloud Raya in a glance. Terus yang kedua, video mengenai deploying VM pertama kita di Cloud Raya. Terus yang ketiga, video mengenai amankan VM kita di Cloud Raya dengan menggunakan fitur Cloud Raya VPN. Dan yang terakhir, video mengenai S3 Object Storage, di mana dengan S3 Object Storage ini berguna untuk membackup data kita atau mengarsipkan data kita, atau juga sebagai wadah dalam menyimpan setiap aset-aset aplikasi dari project yang kita develop. Harusnya materi-materi ini akan lumayan relate ya dengan hal-hal esensial yang kita butuhkan dalam develop project kita. Oke, yuk kita lihat video pertama mengenai Cloud Raya in a glance. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cloud Raya in a glance, di mana Cloud Raya sendiri merupakan salah satu brand dari layanan public cloud di Indonesia milik Borek Indonesia. Dengan Cloud Raya sendiri sudah mengusung model layanan cloud yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS. Jadi tidak lagi menggunakan teknologi virtualisasi yang lama ya, seperti pada VPS hosting. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari model layanan IaaS ini daripada layanan VPS hosting yang terdahulu. Untuk benefit-benefitnya dan fitur-fiturnya akan kita jelaskan di dalam slide-slide berikutnya ya. Oke, seperti yang kita sama-sama ketahui, semenjak pandemi ini, mindset orang berubah 180 derajat ya dalam melihat teknologi dan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Sadar atau tidak, hampir semua aktivitas dari mulai kita bangun hingga tidur kembali itu mostly berkutat pada cloud atau online ya. Mulai dari aktivitas esensial kita seperti beli makan, beli keperluan sehari-hari, dan juga pastinya meeting pekerjaan, proses belajar mengajar, semuanya berkutat pada cloud. Meskipun sebelum pandemi juga sudah banyak ya yang memanfaatkan teknologi cloud ini. Tapi semenjak pandemi ini 70% atau bahkan lebih aktivitas kita selalu dilakukan melalui online. Jadi cloud ini sudah menjadi ketergantungan ya bagi setiap orang. Tambah lagi seperti yang kita sama-sama ketahui, sekarang sudah muncul dan mulai terus dimeratakan mengenai teknologi 5G, yang salah satu benefitnya tidak lain dan tidak bukan akan menjadikan aktivitas seputar cloud ini menjadi lebih mudah dan lebih reliable daripada sebelumnya. Emang cloud ini membantu hal apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya ada sangat banyak hal yang bisa cloud bantu untuk urusan dan bisnis kita. Dan ini salah satu di antaranya ya. Pertama, dengan cloud memungkinkan layanan-layanan atau bidang-bidang jasa yang sudah ada sebelumnya dan masih offline menjadi dapat terintegrasi dengan teknologi. Jadi kita tidak perlu harus mendatangi toko atau kantornya hanya untuk mengakses atau menggunakan layanan mereka. Semua bisa dilakukan via online. Berikutnya, sesuai dengan penjelasan saya di slide sebelumnya, dengan cloud dapat menghemat waktu, energi, dan biaya kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita, karena semuanya dilakukan via online dimanapun kita berada. Kemudian kurang lebih sama juga dengan penjelasan di intro saya sebelumnya, di mana dengan cloud dapat menjadikan data kita, aktivitas kita dapat diakses dan dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian last but not least, dengan cloud akan menjadikan data kita lebih secure dan terproteksi, karena data-data tersebut semuanya centralized dalam satu tempat di cloud kita. Jadi akhirnya lebih mudah dalam diproteksi dengan aman dari berbagai macam ancaman daripada jika kita letakkan di dalam device lokal kita. Meskipun kalau kita bicara mengenai secure dan protected, ini juga nggak semua layanan cloud menyediakan fitur ini ya.
bergantung dari jenis layanan cloud apa yang kita miliki dan model penyedianya seperti apa. Nah, dari poin terakhir ini akan cocok dengan slide kita selanjutnya. Memperkenalkan Cloud Raya. Cloud yang sangat cocok untuk segala kebutuhan Anda, mulai dari kebutuhan personal hingga ke level kebutuhan bisnis Anda. Apa aja sih benefit yang kita bisa miliki dari Cloud Raya? Untuk poin-poin di bawah ini yang akan menjawab dan sesuai dengan penjelasan saya di page awal mengenai benefit dari layanan IaaS dibandingkan dengan teknologi VPS hosting yang jauh lebih konvensional. Yuk kita lihat yang saya maksud tersebut. Jadi yang pertama yaitu flexible billing plan. Jadi di Cloud Raya ini sudah mengusung fitur pay per use, di mana metode pembiayaan di Cloud Raya hanyalah sesimpel kita perlu top up saldo saja, dan setelahnya hampir semua service yang ada di dalam Cloud Raya bisa kita lakukan dengan bayar per jam saja selama service tersebut nyala atau aktif dengan menggunakan saldo tersebut. Jadi sangatlah membantu ya dengan kebutuhan kita saat ini yang pastinya berbagai macam dan berbagai tujuan. Mungkin hanya untuk project on demand, seperti ujian online atau project staging dan sebagainya yang tidak membutuhkan waktu lama dalam menjalankan cloud-nya. Benefit selanjutnya yaitu user panel yang sangat mudah dioperasikan. Ini merupakan salah satu essential identitas dari Cloud Raya. Karena memang slogan utama Cloud Raya tadi kan cloud untuk segala kebutuhan kita. Mulai dari kebutuhan personal hingga ke level kebutuhan bisnis kita. Nah, salah satu target pengguna dari Cloud Raya sendiri adalah individu yang bahkan belum pernah mengetahui tentang cara penggunaan layanan IaaS. Banyak sekali user yang terbantu dengan benefit ini, yang akhirnya mereka dapat dengan mudah mengoperasikan bahkan ketika mereka tidak punya tim IT khusus yang handle kebutuhan cloud mereka. Kemudian, simplified management, di mana di dalam satu user panel kita sudah bisa melakukan banyak sekali aktivitas seputar Cloud Raya tanpa kita perlu dikit-dikit minta tolong ke support. Seperti salah satunya di dalam panel kita bisa create VM dengan mudah, lihat monitoring real time untuk VM tersebut, terus membuat backup untuk VM kita, menambahkan IP public tambahan, menambah storage, membeli lisensi add-on tambahan, terus manage domain yang kita sudah miliki lewat DNS bucket Cloud Raya, akses via API, dan sebagainya. Masih banyak lagi lainnya. Dan ingat, fitur sebanyak itu tetap menggunakan identitas user-friendly panel tadi. Jadi, pastinya kita akan sangat senang dan terbantu sekali dengan hal ini ya. Terus, top-notch security protection. Jadi, secara sertifikasi, layanan Cloud Raya melalui Warek Indonesia sudah comply dengan ISO 27001 tahun 2013, di mana kami menjamin keamanan data dari tiap customer kami. Dan secara infrastruktur, Cloud Raya juga sudah dibekali dengan beberapa fitur integrated untuk mendukung security ini, seperti Cloud VPN dalam mengamankan akses kita menuju layanan Cloud Raya kita. Dan ada security profile juga, di mana default keamanan di Cloud Raya adalah hanya membuka beberapa port yang bersifat port management aja dan menutup port-port lainnya. Hal ini menjadikan layanan kita akan lebih terproteksi dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu ya. Terus last but not least, reliable 24/7 services, di mana secara infrastruktur, Cloud Raya dibangun di dalam satu sistem cluster server yang sangat besar, menjadikan layanan akan selalu available meskipun ada problem di salah satu servernya Cloud Raya. Cloud Raya juga memiliki data center dengan region yang sangat baik untuk kebutuhan kita. Saat ini, Cloud Raya memiliki region di Jakarta, Surabaya, dan Seattle, US. Sangat cocok untuk kebutuhan kita, terutama jika kita membutuhkan layanan DRC. Terus, Cloud Raya juga memiliki SLA yang komprehensif dan support yang benar-benar responsif selama 24/7 dalam 1 tahun penuh, yang akan siap membantu segala pertanyaan seputar layanan Cloud Raya kita. Dari semua fitur dan benefit unik yang Cloud Raya miliki tersebut, muncullah slogan SAFE, yang mana singkatan dari secure, accessible, fleksibel, dan efisien. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui Cloud Raya in a glance, yuk kita langsung lihat bagaimana step simple dalam deploying atau meluncurkan VM pertama kita di Cloud Raya.
Jadi membuat VM di Cloudraya sendiri sebenarnya sangatlah simpel ya. Dan kita juga bisa menggunakan dua cara dalam melakukannya, via user control panel atau melalui API. Mengingat Cloudraya merupakan salah satu penyedia public cloud yang sudah memiliki fitur API for automation. Oke, jadi kita bahas untuk cara pertamanya dulu ya, yaitu via user control panel. Pertama-tama, buka browser Anda dan masukkan URL cp.cloudraya.com atau bisa mengikuti link yang saya tulis di video ya. Kemudian, masukkan email terdaftarnya kita dan centang pada verifikasi CAPTCHA. Jika sudah, klik login. Oke, kemudian kita akan melihat tampilan dashboard utama dari user panel Cloudraya, di mana banyak sekali menu yang kita bisa explore di dalam dashboard ini. Namun, dalam artikel ini kita akan mengetahui proses pembuatan VM untuk pertama kali ya. Jadi, untuk melakukan itu, arahkan kursor ke menu Add VM. Oke, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman Add VM, di mana terdapat 3 step yang sangat mudah dalam mulai membuat VM pertama kita di dalam Cloudraya ya. Jadi untuk yang step pertama ini, kita akan mengkonfigurasi server kita terlebih dahulu. Totalnya ada 4 langkah yang harus kita lakukan di step ini. Pertama, pilih di location. Untuk location ini merupakan lokasi tempat kita deploy VM kita ya. Dalam hal ini, region yang ada di Cloudraya saat ini adalah Jakarta dan Surabaya. Dalam artikel ini kita pilih Jakarta ya. Kemudian pada hostname, masukkan nama VM yang kita inginkan. Harap dipastikan juga untuk isian hostname-nya hanya support alphanumeric dan dash ya. Kemudian di security profile, tentukan security profile yang kita ingin gunakan untuk VM yang kita akan buat ini. Secara bawaan akan terisi default security profile ya, di mana default security profile ini hanya membuka manajemen port seperti port 22 atau SSH, port 3389 atau port RDP, dan beberapa service port seperti port 80 dan port 443. Oke, berikutnya di isian image ya. Jadi kita bisa pilih image atau sistem operasi yang akan kita gunakan untuk VM kita. Dalam tutorial ini, saya akan gunakan Ubuntu versi 20 ya. Jika sudah, klik tombol step 2. Nah, pada step 2 ini kita akan menentukan paket atau spesifikasi dari VM yang ingin kita buat. Jadi di sana sudah ada beberapa paket yang tersedia di dalam Cloudraya, lengkap dengan biaya per jamnya kisarannya berapa, seperti itu kan. Tapi kalau misalkan kita rasa dalam paket yang kita punya, yang kita berikan ini masih kurang sesuai dengan kebutuhan Anda juga bisa pilih custom package ya. Dimana dengan custom package ini kita bisa menentukan spesifikasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Oke, jika sudah tentukan paketnya, kita klik tombol step 3 untuk meninjau ringkasan pilihan yang kita udah lakukan di 2 step sebelumnya ya. Jadi di step 3 ini lebih ke arah summarize aja atau ringkasannya. Di step 3 ini kita juga bisa menjadwalkan schedule kapan kita akan deploy atau luncurkan VM kita ini, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ingin langsung deploy, itu kita bisa pilih yang instant activation. Di sini juga akan ditampilkan estimasi bulanan dari paket yang kita pilih ya. Jadi estimasi bulanan ini adalah asumsinya 720 jam. Jadi biaya per jamnya adalah sesuai yang di step 2, dan summary-nya untuk kira-kira kisaran 1 bulannya kalau VM-nya kita nyalakan terus adalah di step 3 ini. Oke, jika kita sudah selesai meninjau ringkasannya, kita bisa pilih Create VM. Hal terakhir, kita akan diarahkan ke menu VM Detail yang menunjukkan status sedang provisioning ya. Jadi kita bisa tunggu proses ini selama beberapa menit aja sebelum VM kita bisa digunakan.
Oke, jadi untuk metode berikutnya dalam membuat VM di Cloudraya, kita juga bisa menggunakan fitur API seperti yang saya sempat jelaskan di awal video ya. Di mana dengan API ini kita bisa melakukan banyak aktivitas di Cloudraya, tidak hanya create VM aja, dan itu kita bisa lakukan dengan lebih mudah dan lebih otomatis. Untuk dokumentasi dari API Cloudraya, Anda bisa cek di link yang saya sertakan di video, atau bisa aja langsung akses ke cp.cloudraya.com/api-doc. Untuk cara penggunaannya dan tools apa yang kita butuhkan dalam memanage API ini akan saya jelaskan di Cloudraya series berikutnya ya. Jadi pastikan Anda selalu mengikuti series dari saya ini. Untuk langkah terakhir, ketika VM yang kita buat tadi sudah aktif, kita kemudian bisa mengaksesnya. Dalam hal ini, karena OS yang kita gunakan adalah Linux Ubuntu, maka kita bisa mengaksesnya menggunakan SSH client semisal Putih. Untuk mulai mengakses VM menggunakan Putih, langkah pertama yang harus kita lakukan pastinya adalah mendownload terlebih dahulu aplikasinya. Untuk caranya, bisa langsung melalui website resmi dari Putih. Untuk linknya saya sertakan di video juga ya. Nah, jika sudah terinstall, langkah selanjutnya yaitu masukkan IP public VM kita, kemudian klik open. Setelahnya akan muncul command line yang mengharuskan kita login ke dalam VM tersebut. Kita masukkan username dan password VM-nya. Ketika berhasil, maka kita sudah login ke dalam VM yang baru dibuat. Dan kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang diinginkan di dalam VM tersebut. Setelah kita meluncurkan VM pertama kita, hal berikutnya yang pasti kita ingin lakukan yaitu mengamankan akses ke VM tersebut. Yuk kita lihat product sharing berikutnya mengenai Integrated Service VPN dari Cloudraya. Hal yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, apa sih service VPN dari Cloudraya? Terus yang kedua, apa benefit dan fitur ketika saya menggunakan VPN dari Cloudraya? Yang ketiga, setup dan konfigurasi service VPN dari Cloudraya. Nah, yang terakhir pastinya studi kasus dalam penggunaan VPN dari Cloudraya. Oke, kita masuk ke poin pertama ya, yaitu apa sih service VPN dari Cloudraya ini? Oke, jadi fitur VPN dari Cloudraya sendiri secara garis besar berguna untuk mengamankan akses ke VM kita. Karena traffic menuju ke VM Cloudraya ini akan terenkripsi yang menjadikan koneksi kita akan selalu aman apalagi ketika menggunakan koneksi publik. Untuk contoh analoginya bisa melihat sesuai yang ada di presentasi ya. Jadi pada sisi customer network ketika akan mengakses VM pastinya akan melewati customer gateway dulu ya. Nah, sebelum benar-benar bisa terkoneksi dengan VM Cloudraya, kita akan melakukan koneksi VPN terlebih dahulu dengan VPN gateway dari Cloudraya. Untuk metode VPN yang ada di Cloudraya ini yaitu L2TP with IP security. Dengan VPN juga kita dapat terhubung dengan VM kita seolah VM tersebut berada dalam satu jaringan lokal. Dengan itu, kita bisa mengaksesnya menggunakan IP lokal dari VM tersebut. Jadi, kita tidak perlu berkomunikasi menggunakan IP publik. Oke, terus untuk mengamankan layanan Cloudraya saja pastinya tidak cukup ya. Sekarang kita coba cek apa aja sih benefit dan fitur utama dari Cloudraya VPN. Oke, jadi sebenarnya ada banyak sekali ya keuntungan lainnya yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan VPN dari Cloudraya ini selain cuman untuk mengamankan akses ke VM kita. Yang pertama dan yang saya yakin menjadi benefit utama yaitu free of charge. Ya, jadi Anda bisa connect ke VPN dari Cloudraya ini dan connect ke layanan Cloudraya Anda dengan tanpa biaya. Terus yang kedua, tidak membutuhkan keahlian IT karena kita dapat membuat VPN di Cloudraya ini dengan sangat mudah. Terus yang berikutnya tidak ada instalasi atau pemeliharaan software apapun karena kita hanya perlu mengaktifkan fitur VPN dan membuat VPN user saja seperti itu. Oke, jadi setup VPN di Cloudraya sendiri juga sangatlah mudah ya karena kita hanya perlu 3 langkah dalam konfigurasinya. Yang pertama yaitu hanya perlu aktifkan VPN server dari Cloudraya, terus kemudian kita tambahkan user atau klien yang ingin dikoneksikan dengan VPN dari Cloudraya. Yang terakhir, koneksikan credential user tersebut pada device kita menuju ke VPN server dari Cloudraya. Untuk detail langkahnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, akses menu VPN di dalam user Cloudraya Anda.
Pada dashboard utama, klik menu di sebelah kiri, kemudian pilih Networking dan VPN. Nah, di halaman ini akan muncul beberapa informasi seputar konfigurasi VPN. Di bagian ini juga akan ditampilkan beberapa petunjuk mengenai cara konfigurasi VPN di CloudRaya. Salah satunya yaitu pastikan kita sudah memiliki VM di lokasi yang tersedia. Saat ini untuk lokasi yang ada di CloudRaya yaitu Jakarta, Surabaya, atau Seattle. Pada VPN location, dalam video ini kita akan pilih Jakarta. Terus, untuk cara mengaktifkan VPN servernya, cukup dengan klik tombol offline ini menjadi tombol online. Setelah VPN online, maka akan ditampilkan IP public VPN dan preserved key-nya. Harap simpan informasi ini karena kita akan menggunakannya ketika ingin terhubung ke VPN. Setelah kita mengaktifkan VPN-nya, kita dapat menambahkan user VPN baru. Caranya dengan klik pada tombol Add VPN User, setelahnya akan muncul pop-up window seperti ini. Kita tentukan username dan password dari pengguna yang ingin kita tambahkan. Jika sudah, klik Add User. Ketika VPN User sudah sukses ditambahkan, maka akan muncul di dalam VPN User List. Oke, VM-nya udah ada, aksesnya juga udah kita amankan. Setelahnya pastinya kita udah siap untuk menggunakan CloudRaya dengan tenang. Nah, salah satu hal yang pastinya kita perlu dalam develop sebuah project yaitu penyimpanan bagi aset-aset aplikasi kita, entah itu video, audio, gambar, atau file statis seperti CSS file, JS file, dan sebagainya. Yuk kita cek mengenai fitur S3 Object Storage dari CloudRaya. Hal-hal yang akan kita pelajari bersama pada video kali ini yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, apa itu Object Storage? Terus yang kedua, apa fitur yang CloudRaya Object Storage miliki? Kemudian yang ketiga, apa benefit yang kita bisa dapatkan ketika menggunakan CloudRaya Object Storage? Berikutnya, hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan CloudRaya Object Storage ini? Dan yang terakhir, setup dan konfigurasi layanan Object Storage dari CloudRaya. Oke, kita masuk ke poin pertama, apa itu Object Storage? Namun sebelum kita langsung menuju ke bahasan tersebut, nggak ada salahnya kalau kita tengok dulu ya histori mengenai perkembangan data di dunia ini seperti apa. Oke, saat ini penyimpanan data merupakan kebutuhan hampir setiap orang. Semua kegiatan yang dilakukan secara digital membutuhkan wadah untuk menyimpan data agar dapat digunakan kembali di lain waktu. Sebelumnya, data disimpan secara konvensional, yaitu menggunakan perangkat keras tambahan seperti hard disk, flash disk, dan lainnya yang dilakukan secara offline. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncullah tempat penyimpanan data online. Jadi, data disimpan di cloud server dengan memanfaatkan internet sebagai media transfer datanya. Menyimpan data secara online membantu penggunanya untuk bisa mengembalikan data dengan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan penyimpanan yang menggunakan hard disk atau flash disk. Selain itu, karena kita tidak memiliki bentuk fisik, menyimpan data secara online juga bisa lebih menghemat biaya dan tempat. Salah satu contoh dari penyimpan data secara online yaitu Object Storage. Tapi, apa itu Object Storage? Object Storage yang juga dikenal sebagai Object-Based Storage merupakan sebuah arsitektur penyimpanan data di mana data atau file yang disimpan di dalamnya itu bisa gambar, video, dokumen, hingga file statis. Storage ini mampu menyimpan data hingga skala exabytes. Karenanya, storage yang satu ini dianggap sebagai solusi kebutuhan ruang penyimpanan data yang berskala besar. Pasalnya, sejak dilakukan digitalisasi secara masif, setiap orang, terutama pengusaha, mengalami pertumbuhan jumlah data yang lebih pesat dari sebelumnya. Bahkan untuk perkembangan data pada saat ini mencapai hingga petabytes per detik. Secara general, object storage berbeda dengan penyimpanan lainnya, misalnya block storage dan file storage. Kedua storage tersebut mengatur dan membagi letak penyimpanan data pada folder atau blok yang berbeda berdasarkan jenis data atau ukuran datanya. Sedangkan object storage mengizinkan penggunanya menyimpan berbagai jenis data dan berbagai ukuran pada satu tempat yang sama. Bersama dengan metadata yang komprehensif juga. Jadi metadata inilah yang menjadi kunci pembedaan antara object-based storage dengan penyimpanan yang lain. Untuk pemahaman lebih mudahnya, jadi sistem penyimpanan object storage ini bisa kita anggap sebagai penyimpanan yang menganggap data itu sebagai sebuah objek atau benda. Sebuah objek ini dapat kita bahagiakan juga sebagai paket, di
di mana dalam satu paket akan berisi file itu sendiri, terus ada banyak metadata berisikan informasi deskriptif yang terkait dengan data tersebut, terus ada ID unik pengenalnya juga. Jadi catatan informasi mengenai metadata dan ID unik pengenal ini berguna untuk memudahkan pencarian saat ingin mengambilnya kembali. Berbeda dengan jenis file storage, di mana metadata untuk objek storage ini bisa kita pilih secara bebas ya. Jadi kita tidak hanya bisa menyimpan informasi tentang nama, tanggal pembuatan, jenis file, namun kita bisa menambahkan metadata custom yang kita inginkan untuk objek tersebut. Objek storage sendiri menyediakan penyimpanan kosong tanpa adanya folder sebagai sistem hierarki file seperti halnya pada file storage. Data pengguna tersimpan pada server dari perusahaan penyedia layanan objek storage. Objek yang tersimpan pada sistem bisa diakses menggunakan API atau Application Programming Interface. API yang digunakan oleh objek storage ini adalah RESTful API yang berbasis HTTP. API menggunakan metadata objek tadi untuk menemukan data yang ingin diakses dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga data dapat diakses kapan saja dan dengan device yang berbeda juga. RESTful API menggunakan perintah HTTP seperti put atau post untuk mengupload objek, terus get untuk merestore objek, dan delete untuk menghapusnya. Dalam hal ini, Cloudraya merupakan salah satu penyedia layanan objek storage di Indonesia yang handal dan sudah memiliki standar kualitas layanan yang tinggi. Layanan objek storage dari Cloudraya yaitu bernama Storage Raya. Apa aja sih fitur yang dimiliki Storage Raya ini? Yuk kita lihat. Yang pertama, Storage Raya sudah memiliki standar S3 compatible. Dengan S3 compatible ini, kita dapat menyimpan berbagai macam file dan data ke dalam bucket kita secara mudah. Pastinya dalam beberapa langkah simpel saja ya. Fitur berikutnya yaitu top-notch security, di mana semua akses menuju file dan folder di dalam Storage Raya sudah terproteksi menggunakan protokol HTTPS. Kemudian, scalability. Pastinya ini merupakan salah satu fitur utama dan paling esensial dari sebuah layanan objek storage ya. Dan Storage Raya pastinya sudah memiliki fitur ini. Dengan skalabilitas yang tinggi, kita bisa menambahkan dan menghapus file di dalam Storage Raya secara fleksibel tanpa perlu khawatir dengan penggunaan kapasitas penyimpanan yang berlebihan. Fitur berikutnya yaitu pastinya dengan S3 compatibility yang kita sudah jelaskan sebelumnya, Storage Raya sudah menggunakan ST-API sebagai native language-nya, yang mana berarti aplikasi kita yang menggunakan bahasa ST-API akan dengan mudah dapat langsung berinteraksi dengan Storage Raya. Berikutnya yaitu Storage Raya kompatibel dengan semua file yang kita ingin simpan, mulai dari file status sederhana, file media, atau hingga file backup Anda. Nanti kita akan bahas lebih detail di halaman selanjutnya ya. Kemudian last but not least yaitu highly redundant, di mana data-data penting Anda kami pastikan selalu aman tersimpan dengan availabilitas yang tinggi, karena Storage Raya dibangun di dalam infrastruktur cluster yang sangat redundant. Jadi data Anda ini terreplikasi di seluruh server Storage Raya, sehingga selalu dapat diakses meskipun ada problem di salah satu servernya kami. Dengan fitur-fitur unggulan yang dimiliki Storage Raya tersebut, apakah secara benefit juga masih banyak yang kita sebagai user bisa dapatkan? Atau apakah secara harga layanannya akan menjadi sangat mahal atau bagaimana? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, tentu saja tidak pastinya. Jadi kita bisa lihat di poin-poin benefit ini ya. Yang pertama, harga yang sangat terjangkau dan juga sudah menggunakan konsep pay as you go. Kita hanya perlu membayar berdasarkan jumlah file yang kita simpan di Storage Raya. Dengan biaya start from IDR 0,45 per GB per hour, dan Storage Raya sudah memiliki performa penyimpanan yang sangat baik, yaitu 100% data center grade SSD. Terus kedua, yaitu data center Storage Raya ini 100% berada di Indonesia ya. Kemudian kapasitas unlimited dalam menyimpan file-file Anda. Terus berikutnya, pastinya kita ada dukungan support yang siap siaga membantu segala pertanyaan Anda seputar layanan Cloudraya atau Storage Raya selama 24/7 dalam 1 tahun penuh. Dan pastinya kontrol panel Storage Raya ini sangatlah mudah dioperasikan ya, karena tetap mengikuti visi utama dari Cloudraya yang mana adalah user friendly panel, sesuai penjelasan kita sebelumnya juga di bagian fitur dari Storage Raya. Hal-hal apa aja yang kita bisa lakukan di Storage Raya? Well, sebenarnya sangatlah banyak dan luas ya hal-hal yang kita bisa lakukan di Storage Raya ini, mulai dari penggunaan penyimpanan yang simple hingga untuk metode penyimpanan
dan operasional yang kompleks. Sebenarnya object storage juga bukanlah hal yang baru di dunia teknologi, namun tidak sedikit pula yang belum kenal dan memahami potensi kegunaan dari object storage ini. Berikut beberapa fungsi utama dari object storage yang kita bisa gunakan sebagai solusi yang memungkinkan kita dalam menyimpan atau mengarsipkan data tidak terstruktur yang kita miliki. Yang pertama, pastinya sebagai tempat penyimpanan untuk media files yang kita punya, apapun itu, sesuai yang ada di halaman sebelumnya. Berikutnya, sebagai tempat penyimpanan bagi file statis sederhana milik kita, seperti aset website berupa gambar, musik, video, dokumen, JavaScript, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Kemudian bisa juga sebagai disaster recovery bagi VM yang kita miliki. Kenapa dapat menjadi solusi DRC? Karena object storage juga bisa menerapkan backup secara otomatis, secara berkala menggunakan fitur API yang dia miliki tadi. Berikutnya, kita dapat mengarsipkan juga file-file kerja kita dari beberapa tahun terakhir, seperti file email, dokumen arsip, dan sebagainya. Selain memiliki skala penyimpanan yang lebih besar, object storage juga memiliki skalabilitas yang tinggi. Jadi daya tampung object storage ini dapat terus mengimbangi pertumbuhan data perusahaan yang dinamis. Jadi kita dapat terus mengarsipkan file-file perusahaan yang kita rasa tidak perlu kita buka saat ini. Dan dengan pay per use tadi, maka penyimpanan file ini menjadi lebih terjangkau daripada kita terus membeli hard disk untuk simpan data perusahaan yang juga pastinya terus bertambah. Kemudian, last but not least, selain dapat digunakan untuk beberapa hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, storage raya juga dapat dimanfaatkan sebagai media backup untuk WordPress kita. Oke, cukup untuk teorinya. Yuk sekarang kita dive down langsung ke dalam cara untuk konfigurasi dan setup layanan storage raya. Susah nggak sih langkahnya? Tentu saja tidak ya. Kembali lagi sesuai penjelasan saya di page sebelumnya, di mana storage raya memiliki kontrol panel yang sangat mudah untuk dioperasikan. Hanya butuh 3 langkah saja, yaitu pertama, akses menunya, terus kemudian buat bucketnya, terus yang terakhir, operasikan file kita, jadi kayak upload, download, delete, dan sebagainya. Untuk langkah-langkah dalam konfigurasi storage raya, pastinya sama ya, kita bisa lakukan di dalam user panel dari CloudRaya. Jadi, pastinya Anda harus masuk ke dalam user panel dulu, kemudian jika sudah masuk, pada menu sebelah kiri, Anda bisa pilih resource dan object storage. Selanjutnya, kita akan dibawa ke halaman object storage. Dalam hal ini akan ditampilkan beberapa menu dan informasi seputar layanan kita. Kita bisa mulai membuat bucket dengan klik tombol create bucket, terus juga akan ditampilkan informasi akses key dan secret key dari akun kita. Dua credential ini yang akan selalu kita butuhkan ketika kita ingin mengintegrasikan layanan object storage kita dengan third party tools yang kita gunakan. Kita juga bisa membaca informasi seputar fitur dan pricing dari storage raya di bagian ini. Untuk informasi lebih lanjut, kita bisa juga klik pada link yang tertera. Oke, kita masuk ke dalam langkah pertama, yaitu membuat bucket di storage raya. Untuk caranya, kita bisa klik pada tombol create bucket. Nah, nanti akan muncul dialog box. Masukkan nama bucket yang kita inginkan dan pastikan penamaannya sesuai dengan ketentuan yang tertera. Pada region, kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Terus pada file listing, kita bisa pilih ingin restrict file listing atau enable file listing. Jadi, file listing ini sendiri adalah fitur di mana kita bisa menentukan apakah pengakses dari publik ini dapat melihat daftar isi dari bucket yang kita miliki. Untuk enable file listing, jadi publik ini dapat melihat daftar isi dan nama file yang ada di dalam bucket kita. Untuk restrict file listing, maka publik tidak dapat melihat daftar isinya. Setelah menekan tombol create bucket, maka bucket yang kita baru saja buat akan muncul di dalam bucket list. Kita dapat mengakses bucket dengan dua cara ya, melalui endpoint yang ada di list ini, atau melalui ini. Oke, ada banyak aktivitas yang kita bisa lakukan pada bucket ini. Mulai dari cek detail isi bucket, setting, copy URL, atau delete bucketnya. Kemudian kita masuk ke aktivitas berikutnya, yaitu upload objek ke dalam bucket yang kita sudah barusan buat. Untuk mulai menambahkan objek juga sangatlah mudah ya. Pertama, kita pilih bucket yang baru kita buat tadi. Kemudian pada halaman bucket detail, kita bisa lihat isi bucket kita dan juga kita bisa melakukan beberapa aktivitas. Untuk yang pertama,
Ini adalah tombol action yang akan aktif ketika kita sudah memilih beberapa objek dan ingin melakukan beberapa mesh action. Terus berikutnya, kita dapat mengklasifikasikan objek di dalam bucket kita ini dengan klik New Folder. Terus kita juga dapat menambahkan objek di dalam bucket kita ini dengan klik pada Upload File. Nantinya, semua objek dan folder yang kita sudah tambahkan akan muncul di list berikut. Oke, ketika kita klik tombol Upload File, maka akan muncul dialog box seperti berikut. Anda dapat mengunggah beberapa objek sekaligus, namun apabila Anda ingin upload objek dengan besaran file lebih dari 2 GB, kami sarankan agar Anda menggunakan aplikasi pengelola pihak ketiga, seperti X3CMD atau CyberDump. Untuk tutorial penggunaan aplikasi pihak ketiga ini akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Berikutnya, kita juga bisa pilih file yang kita inginkan untuk ditambahkan di dalam storage saya nantinya. Jika sudah, kita bisa klik Upload. Ketika kita sudah pilih filenya, maka dialog box tersebut akan memberikan informasi dari file-file apa aja yang kita ingin upload. Kita juga bisa tentukan permission dari file yang kita ingin upload, mulai dari kita bisa set public atau private. Nah, sudah, kita klik Upload. Oke, jadi seperti ini ya tampilan dari isi bucket yang sudah kita isikan objek-objek tadi. Untuk objek yang tadi kita sudah upload, ada banyak juga action yang kita bisa lakukan pada objek-objek tersebut. Mulai dari rename file untuk mengganti nama filenya, terus manage permission untuk mengelola permissionnya, terus edit metadata untuk merubah atau menambahkan metadatanya, terus ada quick share juga di sana. Jadi quick share ini berfungsi untuk membagikan secara cepat dan kita bisa tentukan berapa lama durasi untuk kita membaginya. Kemudian juga ada download untuk mengunduh file tersebut. Juga ada copy URL untuk mendapatkan link URL dari file kita tersebut. Move to ini untuk memindahkan file tersebut atau objek tersebut ke folder tertentu yang kita inginkan. Juga ada delete untuk menghapus file atau objek tersebut. Oke, untuk aktivitas yang terakhir, kita juga bisa menghapus bucket di storage saya. Nah, untuk caranya, kita bisa klik pada tombol action, kemudian delete. Pada confirmation box yang muncul, kita bisa klik delete. Dengan menghapus bucket ini, maka otomatis juga akan menghapus semua folder dan objek yang terdapat di bucket tersebut. Jadi harap untuk dipastikan ulang terkait hal ini. Oke, jadi seperti itu dulu untuk sesi product sharing dari saya. Untuk teman-teman di sini yang mungkin setelah sesi product sharing ini jadi ingin mengetahui lebih tentang Cloudraya, bisa langsung cek di website cloudraya.com atau bisa cek di channel YouTube saya, Tian W, untuk tutorial lainnya seputar Cloudraya. Akhir kata, saya Tian pamit. See you!